warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji C.C. Rahmat MPD dan Ibu Purwati SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, dan yang saya banggakan seluruh kawan-kawan kelas 2B. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Puji berserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul, bisa melakukan perkuliahan pada pagi hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi akhir kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahmiani Mubarok selaku moderator acara pada pagi hari ini dan selaku pemateri. Kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi mengenai strategi inovasi kurikulum yang beranggotakan Teh Delastri Octavia, kemudian Teh Sofia Octaviana, dan saya sendiri. Sebelum ke penyampaian materi, mari kita buka perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yakni pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Teh Dela. Kepada Teh Dela saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan strategi inovasi kurikulum. Nah, secara umum strategi itu mempunyai pengertian, yaitu suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan. Dihubungkan dengan proses pembelajaran, bahwasanya strategi ini diartikan sebagai siasat atau pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Nur Afif dan kawan-kawan pada tahun 2022, halaman 79 sampai 102, mengatakan bahwasanya inovasi ini dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk atau barang dan jasa yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Rogers dalam Sudrajat pada tahun 2022, halaman 317 sampai 347, bahwasanya inovasi itu adalah suatu ide, gagasan, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam pendidikan, bahwasanya kurikulum ini merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa adanya kurikulum yang sesuai dan tepat, akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan, tentunya kurikulum ini hendaknya disusun secara adaptif, responsif, dan visioner sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, dapat disimpulkan dari pemaparan tersebut bahwasanya inovasi kurikulum ini sejatinya mengandung makna, yaitu serangkaian perubahan yang dilakukan dengan cara pengembangan kurikulum untuk beradaptasi dengan perkembangan lingkungan. Dengan demikian, akan terdapat perubahan dalam hal tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Nah, 3 poin inilah yang termasuk dalam komponen kurikulum yang merupakan ruang lingkup gerakan bidang kegiatan belajar mengajar. Walaupun tidak semua komponen kurikulum ini terdapat dalam definisi kurikulum.
Yang selanjutnya ada tujuan strategi inovasi. Tujuan dari strategi inovasi itu merupakan suatu pengembangan perencanaan pembelajaran pendidikan yang diantaranya memilih dan menetapkan metode pembelajaran pendidikan yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Hasil pembelajaran yang maksimal melalui pengetahuan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari strategi inovasi pembelajaran itu untuk memilih, menetapkan, dan juga mengembangkan metode pembelajaran pendidikan agar tercapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Ini menurut Permatasari dan kawan-kawan pada tahun 2021 halaman 1374 sampai 1386. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Dela Sri Oktavia Nur Ilmi yang telah memaparkan pematerian yang pertama. Selanjutnya, pematerian yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh next slide, Teh? Ya, selanjutnya yaitu mengenai 4 macam strategi inovasi. Nah, apa saja sih 4 macam strategi inovasi itu? Yaitu ada strategi fasilitatif, kemudian ada strategi pendidikan, ada strategi bujukan, dan strategi paksaan. Nah, yang pertama itu strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Nah, strategi fasilitatif ini akan dapat dilaksanakan dengan tepat jika diperhatikan dari beberapa hal, yaitu strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahan mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencapai target perubahan atau mencapai tujuan. Nah, kemudian merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Kemudian bersedia menerima bantuan dari luar dirinya dan memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya. Kemudian selanjutnya strategi pendidikan. Perubahan sosial didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali, reduction. Kemudian pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai perubahan sosial. Nah, agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal seperti strategi pendidikan seperti perubahan sosial yang diinginkan. Nah, perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau terjadi dalam tidak ingin segera cepat berubah. Nah, kemudian apabila sasaran perubahan atau sasaran klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Kemudian apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Nah, kemudian strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Boleh next slide? Nah, selanjutnya ada strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan membujuk
atau merayu agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Nah, strategi dapat berhasil berdasarkan alasan yang rasional, pemikiran fakta yang akurat. Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan perlu mempertimbangkan hal-hal seperti tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, dan diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program kegiatan yang lain. Nah, strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara permasalahan kurang efektif ataupun pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Nah, selanjutnya yang terakhir itu strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Strategi perlu dipertimbangkan dalam strategi paksaan. Seperti strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Atau strategi paksaan juga dapat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk merubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Dan strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sasaran penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksanaan perubahan yang tidak mampu mengadakannya. Mungkin sekian yang dapat pemaparan yang saya berikan. Selanjutnya pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Sofia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu penerapan strategi inovasi. Menurut Gandana, tahun 2020 halaman 90 sampai 115 terdapat petunjuk penerapan inovasi pada suatu sekolah yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Ketika akan menerapkan strategi inovasi kurikulum, harus ditentukan terlebih dahulu rumusan yang jelas atau landasan yang mendukung. Ini perlu dilakukan jika hal demikian sudah ditetapkan sebagai pijakan, maka akan lebih mudah menganalisis bagaimana upaya penerapan kurikulum. Pada tahapan ini, alasan perlunya sebuah kurikulum dilakukan pembaruan tidak terlepas dari landasan-landasan perubahan kurikulum yang mencakup landasan filosofis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis teknologis. Yang kedua, menggunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Inovasi kurikulum dapat diterapkan dengan mudah kepada guru, siswa, dan warga sekolah untuk melakukan perubahan. Terdapat langkah yang digunakan guru dan kepala sekolah dalam menerapkan inovasi kurikulum. Yang pertama, tujuan inovasi kurikulum harus dimengerti dan diterima oleh seluruh warga sekolah. Tujuan inovasi hendaknya dapat dirumuskan dengan jelas sehingga siswa, guru, dan orang tua mudah memahami apa yang diharapkan inovator. Yang kedua, motivasi positif dapat digunakan untuk memberikan rangsangan untuk menerima inovasi. Selanjutnya, individu ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk menerima dan menolak inovasi. Yang keempat, merencanakan evaluasi keberhasilan program inovasi.
Tujuan dan cara menilai penerapan inovasi perlu memotivasi yang kuat untuk menyempurnakan pelaksanaan inovasi. Langkah selanjutnya yaitu gunakan berbagai macam alternatif pilihan untuk mempermudah penerapan inovasi. Langkah ini didasarkan pada anggapan bahwa yang menerapkan inovasi, baik pendidik maupun peserta didik, memiliki perbedaan individual. Dengan memberikannya peluang atau pilihan, berarti akan memberikan ruang untuk ikut berpartisipasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya, inovasi kurikulum akan mudah diterapkan jika memberikan alternatif tentang pemilihan mata pelajaran yang wajib dan yang ia pilih. Strategi yang keempat atau langkah yang keempat yaitu gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Sebelum memulai untuk merumuskan inovasi kurikulum, perlu diketahui terlebih dahulu data atau informasi yang akurat mengenai kondisi dan situasi lembaga pendidikan. Langkah yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Perubahan atau inovasi di sekolah memerlukan perspektif yang sangat luas. Berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu didayagunakan. Misalnya untuk mengandalkan perubahan tentang cara belajar siswa. Yang keenam, gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. Next slide. Penerapan strategi inovasi pada tahap ini yaitu bahwa perlu kiranya menganalisis pengalaman lembaga pendidikan orang lain atau dari negara lain yang telah menerapkan inovasi sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan kebijakan penerapan inovasi kurikulum. Tentu tetap memperhatikan kondisi realitas yang ada di lembaga kita. Yang ketujuh, berbuatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya baik untuk kegiatan di sekolah, di luar sekolah, dan di masyarakat yang memerlukan tenaganya guna menjalin hubungan yang akrab dengan segala pihak agar mau mengerti dan memberikan bantuan untuk kelancaran program inovasi. Yang kedelapan, menerima tanggung jawab pribadi. Kepala sekolah, guru, dan siswa akan menjumpai tantangan yang sangat kompleks pada tingkat di mana mereka bekerja atau belajar. Tujuannya ialah bukan untuk menciptakan kesukaran dalam hidup, walaupun itu juga perlu dan memang merupakan kenyataan, tetapi tujuan yang hendaknya dikejar ialah mencapai kepuasan yang diperoleh karena telah berbuat sesuatu yang sifatnya konstruktif untuk membantu membangun dunia. Yang kesembilan, usahakan adanya pengorganisiran kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Problem yang dihadapi oleh kepala sekolah sangat kompleks. Perlunya kepemimpinan yang mantap dan konsisten dewasa ini sangat terasa karena kepala sekolah selalu dikepung oleh berbagai macam tantangan. Yang terakhir, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan utama inovasi di sekolah ialah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Tanda-tanda sekolah yang kualitasnya baik antara lain proses belajar mengajar efektif, prestasi hasil belajar siswa tinggi, para guru mempunyai waktu yang cukup banyak, serta kondisi yang baik melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Kepala sekolah menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja lebih akrab dengan siswa dan guru, serta selalu berusaha untuk memperoleh balikan guna meningkatkan kualitas sekolah. Cukup sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih Teh Sofia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan studi kasus yang akan disampaikan oleh Teh Dela. Pada Teh Dela, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai studi kasus problematika kurikulum di saat pandemi COVID-19. Nah, inovasi itu merupakan perubahan, dalam hal ini perubahan karena situasi pandemi COVID-19. Perubahan tersebut terjadi dalam semua sektor, terutama bidang pendidikan, di mana siswa sudah tidak bisa lagi belajar seperti biasa berangkat ke sekolah, tetapi belajar di rumah dengan bimbingan dari orang tuanya. Guru berinteraksi dengan siswa dari jauh dengan menggunakan mode daring atau dalam jaringan dengan bantuan layanan internet. Dengan siswa belajar di rumah, maka akan terjadi pergeseran perubahan terutama dalam bidang kurikulum. Ini menurut Sudrajat dan kawan-kawan pada tahun 2020, halaman 317 sampai 347. Nah, di mana inovasi pendidikan yang dapat dilakukan selama siswa belajar di rumah yaitu dengan pengembangan pendidikan karakter atau kepribadian anak usia dini. Adapun menurut Purandina dan Wiraya pada tahun 2020 halaman 270 sampai 290 terdapat 5 nilai-nilai karakter yang dominan dikembangkan selama pandemi COVID-19 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menumbuhkan nilai karakter religius. Nah, karakter religius ini dapat dikembangkan dengan cara membentuk karakter anak itu dengan pembiasaan yang baik dan meninggalkan hal yang buruk melalui bimbingan, latihan, dan juga kerja keras. Lalu yang kedua, menumbuhkan nilai karakter disiplin. Disiplin terbentuk melalui proses tingkah laku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan keteraturan, juga ketertiban. Lalu yang ketiga, menumbuhkan nilai karakter kreatif. Contohnya, siswa ditugaskan membuat video pendek tentang memaknai hari Kartini. Dengan begitu, siswa akan belajar mengembangkan kreativitasnya, mulai dari menyusun skenario, pengambilan tempat syuting, penggunaan ornamen dan juga editing, dan yang lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada menemukan nilai karakter mandiri. Nah, cara untuk menumbuhkan nilai karakter mandiri terhadap anak selama kegiatan pembelajaran di rumah atau learning from home, yaitu orang tua bisa memberikan anaknya untuk mengerjakan hal-hal sederhana secara mandiri. Mulai dari anak bangun tidur untuk merapikan tempat tidur sendiri, mandi sendiri, mengambil makanan sendiri, dan mengerjakan tugas-tugasnya secara mandiri dengan pemantauan dari orang tua tentunya. Lalu yang kelima, menumbuhkan nilai karakter tanggung jawab. Dalam kegiatan pembelajaran di rumah atau learning from home, pembentukan sikap tanggung jawab pada anak diawali dengan membangun kesadaran anak bahwa mereka harus bertanggung jawab dalam setiap hal, termasuk diantaranya ketika diberikan tugas di rumah, maka anak-anak harus mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Dela yang telah memaparkan materi mengenai studi kasus problematika kurikulum di saat pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah pematerian dari awal sampai akhir telah selesai. Selanjutnya yaitu sesi diskusi yang akan dilaksanakan di Zoom meeting. Maka dari itu kepada rekan-rekan semuanya untuk mempersiapkan pertanyaannya untuk nanti di sesi diskusi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.